Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Ayib. Silakan dipimpin doanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan baca basmalah tadi mudah-mudahan materi kita hari ini ya bisa sampai apa yang kita inginkan. Amin. Baik, sebelum ke materi, Bapak ingin tanya kawan-kawannya masuk semua enggak? Masuk. Alhamdulillah ya. Meskipun ya sekarang musim masak, musim kebakaran, tetapi kawan-kawannya atau lokal kita semua ini masih dapat masuk dengan keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini ya kita membahas masalah proyek P5 dan PPRA. Nah, ini proyeknya akan saya sampaikan. Nah, modul proyek P5 PPRA dengan temanya gaya hidup berkelanjutan dan topiknya ayo menanam pola hidup. Jadi elemennya adalah akhlak kepada alam dan budaya. Sub elemennya yaitu mengenal dan yang keduanya terhadap lingkungan sosial. nah, ini elemen dan sub elemen pada tema ataupun topik kita pada hari ini. Jadi topiknya adalah ayo menanam apotek hidup. Sebelum lanjut saya ingin bertanya, apotek hidup, apa itu apotek hidup? Sudah tahu belum? Belum ya? Belum. Jadi pernah dengar? Pernah, tapi nggak tahu penjelasannya ya? Nah, apotek hidup adalah tanaman yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan untuk obat. Nah, tanaman apa aja? Nah, ini yang akan kita bahas dan tentunya kita jadikan proyek kita pada hari ini yaitu kita menanam tanaman tersebut. Ya. Nanti kita cari tanamannya nanti akan saya tunjukkan melalui media gambar yang ada di depan. Saya rasa anak-anak semua udah kenal nanti. Ini tanaman ini dan masih banyak tanaman-tanaman obat lainnya. Ya. Nah, ini saya tengokkan di gambar. Nah, oke, itu tanaman buah tahu ya? Tahu. Jadi biasanya mamanya itu masak pakai buah. Jadi tidak hanya bumbu masak, tapi satu obat nanti fungsinya akan saya tunjukkan apa fungsi dari lengkuas. Tapi sebelum itu dilihat gambar berikutnya. Nah, ini tanaman obat juga. Itu tanaman apa itu? Jahe. Jahe itu bisa dibuat minuman ya. Kalau musim dingin biasanya orang buat wedang jahe supaya tubuhnya hangat. Tapi masih banyak lagi fungsi dari jahe. Nah, ini jahe. Lanjut. Ya, masih ada tanaman lain. Nah, itu tanaman apa itu? Kunyit. Tahu, apalagi yang jalan-jalannya di pandai masak. Ya, ada pandai masak kan? Nanti kalau punya suami nggak pandai masak bahaya gitu. Harus pandai masak. Kalau ibu-ibu ya. Jadi itu tanaman kunyit. Tanaman kunyit biasanya, nah ini hanya salah satunya yang untuk obat, biasanya untuk obat luka. Tapi nanti ada untuk obat yang lain nanti akan saya jelaskan di depan. Nah, lanjut lagi. Nah ini apa sih apotek hidup? Nah, jadi ini adalah pelajaran yang kita hari ini.
materi kita hari ini. Apotek itu apa sih? Itu merupakan sebagian tanah yang ada di perkampungan rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman obat-obatan sebagai obat alami apabila ada anggota keluarga atau tetangga rumah yang sakit. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah membaca apa sih itu pengertian apotek? Dan tadi contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi ada gambar gelas, ada gambar jahe, dan ada gambar Kunyit. Nah, tugasnya sekarang, ini Bapak minta untuk yang cowok-cowoknya ya, biar yang perempuan di sini, yang cowok-cowoknya carilah tanaman-tanaman di sekitar sekolah kita itu ya, yang termasuk tanaman apotek hidup. Dan satu orang aja, ini ketua kelasnya ini Ayub tadi, mendata tanaman apa aja yang ada ya. Nanti ambil sebagai sampel ataupun contoh sedikit saja ke sini. Jadi yang lain hanya bawa satu-satu contoh tanaman itu ya. Cari di sini, pakai ada tuh perlengkapan kita, ada di situ parang. Ya, dia congkel, jangan dicabut-cabut nanti takut patah tanamannya. Jadi untuk itu Bapak minta 5 orang ya nih, 5 orang yang dipimpin oleh ketua kelas, silahkan keluar, kira-kira dicari yang manakah di lingkungan sekolah kita ini yang termasuk apotek hidup. Paham ini? Paham. Perempuan tunggu ya. Nah, silakan yuk yang laki-laki dicari tanaman apa aja. Dan nanti ketua kelas ambil nyatat barangnya ada di situ. Barangnya. Hai. Oi. Apa? Nah, itu. Gali. Apa itu? Ada tak? Apa itu? Ya. Sudah diteliti dari di luar. Jadi apa saja tanamannya yang kamu dapat? Yang kami dapat Pak. Ya, dibaca apa aja. Pertama jahe, kedua kunyit, ketiga serai, keempat kencur, kelima sirih, keenam lengkuas. Nah, ada tanamannya ya. Ya, Pak. Nah, silakan ditaruh di situ. Nah, taruh bawah. Anak-anak silakan duduk di tempat tadi. Ya, silakan duduk. Ya, ketua kelas. Ayo, juga duduk. Alat-alatnya taruh juga di bawah. Nah ya, jadi tanamannya tadi ada, kalau salah dengar Bapak, ada 6. Ada jahe, kunyit, Serai,
serai, kencur, kencur, sirih, lengkuas. Nah, ini adalah tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, kira-kira bagaimana cara memperbanyak ini tanaman ini? Kalau nggak diperbanyak akan punah atau mati. Caranya gimana lagi? Ditanam kembali ya, ditanam kembali. Jadi kira-kira, nah kita simpulkan saja. Menurut kalian, di mana cocoknya kita menanam tanaman ini, obat ini? Di kebun sekolah. Nah, kebun sekolah kita nampaknya masih ada yang kosong ya. Nah, kita nanti sama-sama ke sana ya. Tadi laki-lakinya sudah mencari bahan-bahan tanamannya. Nah, nanti kita sama-sama ke sana sama-sama menanam. Jadi mau yang ceweknya, mau yang cowoknya sama-sama menanam. Ya, kita ke sana ya. Kita ke sana nanti bawa alat-alatnya. Terus bawa perlengkapannya kayak barang, kayak tumbuh-tumbuhan untuk tanaman obat ini kita bawa ke sana ya. Kita bawa ya. Kita dibawa apa yang ditanam dan bagaimana alatnya. Nah, silakan ini dibawa, silakan kita mari ke kebun sana. Ya, silakan ini dibawa. Laki-lakinya bawa ini ya. Laki-lakinya bawa. Yang perempuannya ikut, silakan ke kebun dulu, Bapak. Apa ibu di laptop sebentar. Nanti Bapak susul kebunnya, tahu ya. Ada tuh lahan yang masih kosong. Ada kebun lahan yang masih kosong. Silakan ke kebun yang di belakang sana. Gah. Ya ini kebunnya ya, kebun kita. Jadi silakan ini yang perempuan bersihkan ini, nanti laki-lakinya yang nanam di sini ya. Ayo bersihkan. Mana alatnya? Nah, mentang-mentang bersih, agak bawa alat lagi. Nah, laki-lakinya yang nanam ya, laki-lakinya nanam, yang perempuannya yang bersihkan tempat. Ini lengkuasnya nih. Agak-agak dalam biar nggak tumbang kena angin ya. Ayo dibersihkan ya biar cowoknya tidak menanam. Ya, ituin aja. Dibersihkan. Nah, nanti supaya tanamannya rapi. Awas itu. Parangnya jangan sampai kena kawan loh. Hati-hati. Kan dari sana. Kasih jarak nanamnya ya, jangan terlalu rapat. Anaknya biar hebat. Agak dalam nanamnya. Nah. Udah. Sebelahnya kasih jarak ya. Situ. Kasih jarak. Pakai parang aja. Itu tuh yang pakai kayu udah dulu. Nanti kena tangan. Nah. Udah tuh. Tuh kencurnya. Udah ditanam ya? Dibuat satu ya? Iya. Oh, dibuat satu rumpun aja? Iya, Pak. Iya. Dekat kali tuh. Pak, dia mungkin Itu kasih tiang aja yang kayak gini dikasih tiang. Kasih tiang pakai kayu. Mana kayunya dikas? Pakai plastik aja apa? Coba sini apa ikan? Jangan di sini, pas di bawahnya. jangan nih.
Nah ini harus rajin nyiram ya. Jadi ya setiap pagi ada yang nyiram. Bapak harap di lokal ini ada yang pergi ke sini dikasih piket untuk nyiram tanaman ini. Kalau nggak disiram bisa mati. Apalagi sekarang musim panas. Jangan terlalu dekat ya nanamnya. Tuh hati-hati ya megang parang. Nah udah dalam itu. Kuat. Orang tuh menurut naman. Udah. Ditegakkan. Nah, kita nggak tumbang. Tembak aja. Pakai anu pistol ikan. Lagi ya salah. Menjadi heran. Apa CS? CS bukan kata orang. Anu CS itu cuma teman kayak teman dekat gitu. Cuma sahabat terloper-loper. Cuma sahabat. Tidak. Ini polybag. Oke. Video. Udah. Buka tahu deh. Kita mau. Kata deh. Sami. Enggak apa-apa, hobi kau bawa. Arah. Kira aku lantar. Itu kalau keramik tuh, Mas. Itu Aude. Halusinasi. Coba patah ini kalau bisa. Tidak bisa. Jangan lupa videonya ya. Mana ini? Bahaya juga. Ini budak mengalang. Gara-gara kau ini. Ada, iya, kita bagi tokotannya buat ya. Enak. Udah. Ngapa bocor, Pak? Masukkan pelan-pelan kata Nesian. Mana nih ah? Oke. Besar. Ayo siram-siram biar nggak mati. Biar siram nggak mati ya. Ini apa ya? Ikut. Ya, tanaman-tanaman yang baru ditanam yang disiram. Sini. Ini dulu, sebelah sini dulu. Lagi. Lagi ada kayak gini. Diratakan biar kena air semua, nggak mati ya tanaman barunya. Diratakan.
Nah, ini besok gantian ya, gantian nyiram besok. Ini 3 orang, besok pagi 3 orang. Ya, besok pagi 3 orang. Biar tanamannya hidup, setiap pagi disiram. Diratakan, biar kena air semua. Tiga. Nah, proyek kita sudah kita tanam hari ini ya. Jadi ada apa tadi? Ada jahe, lengkuas, kunyit, ada kencur, serai ya. Jadi ini Bapak minta setiap pagi ada yang nyiram di sini ya, supaya tanaman kita tidak mati. Nah, proyek kita sudah selesai. Mari kita masuk ke kelas lagi. Yuk, kita masuk kelas. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ini sudah masuk semua, anak? Tadi kita sudah mengerjakan proyek kita ya, yaitu menanam apotik hidup. Nah, ini saya jelaskan dari fungsi tadi tanaman yang telah kita tanam tadi ya. Tapi tidak banyak, hanya bagian. Nanti bagian lagi bisa dicari di rumah menggunakan HP Android-nya. Bisa browsing ataupun searching menggunakan Google ya. Ini saya jelaskan hanya sebagian. Yang pertama adalah, itu adalah lengkuas. Jadi tanaman lengkuas itu ya. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu tanaman lengkuas di situ termasuk tanaman yang apotek hidup yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit paru di kulit, ya, melawan peradangan tenggorokan, meningkatkan imunitas tubuh, mencegah terjadinya kanker, bisa meningkatkan kesuburan pada pria, dapat mencegah diabetes dan membantu meredakan asma. Nah, itu fungsi dari lengkuas. Jadi fungsinya itu. Nah, nanti cara-caranya kita di berikutnya, itu bagaimana cara meracik menjadi obat herbal, ya, obat tradisional. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini tanaman tadi juga yang sudah kita tanam, yaitu tanaman jahe. Yaitu bermanfaat untuk mengatasi masalah pada pencernaan, mengurangi mual di perut, dapat menyembuhkan batuk dan bermanfaat lainnya. Jadi, yaitu diantaranya manfaat dari tumbuhan jahe. Untuk membuat pada pertemuan berikutnya baru kita barangkali bisa membuat obat tersebut ya. Ini baru memperkenalkan tanamannya. Selanjutnya tanaman kunyit. Nah, tanaman kunyit mengandung kurkumin, yaitu antioksidan kuat yang bisa menetralisir radikal bebas sehingga bisa mencegah terjadinya kanker ya. Kanker ini apa namanya, penyakit ya, bukan kanker kantong kering ya, bukan. Tapi ini kanker yaitu penyakit kan? Kanker. Nah, hanya 3 saja yang saya jelaskan. Tadi yang kita tanam ada 6 jenis ya. Jadi yang belum sirih, serai dan kencur belum. Nah, itu nanti pertemuan berikutnya bisa saya jelaskan kembali. Nah, ini kesimpulan pada saat ini. Tunggu dulu. Ya, yang 3 saja yang saya jelaskan pada hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya, sudah jelas ya. Nanti masalah yang apa tadi? Belum? Kencur, daun sirih atau sirih nanti kita bisa bahas pertemuan berikutnya, atau nanti di rumah bisa searching menggunakan Google Essential tadi ya. Oke, jadi itu kesimpulannya. Nah, jadi ini ada pertanyaan refleksi untuk kalian. Nah, pertanyaannya, nah ini boleh nanti yang bisa jawab boleh angkat tangan ya. Nah, pertanyaannya, apa penemuan yang paling menarik untuk kalian? Ada yang jawab?
Pertanyaan pertama ini, pertanyaan refleksi. Ya, Audi, silakan. Apa? Banyak tanaman obat di sekitar kita. Ya, jadi yang paling menarik ternyata masih banyak tanaman obat di sekitar kita yang kita tidak tahu fungsinya. Nah, setelah hari ini mudah-mudahan kita tahu. Jadi tidak payah dokter ke warung ya. Ya, Pak. Nah, pertanyaan yang kedua, pertanyaan refleksi untuk anak-anak. Apa yang memberikan kamu menjadi sudut pandang yang baru? Ada? Ini ceweknya? Saya, Pak. Ya. Asri, silakan. Kita bisa membuat obat tradisional dengan memanfaatkan tanaman obat di sekitar kita. Nah, ini bisa digunakan untuk obat alternatif. Ibaratnya udah malam-malam warung tutup, cari obat tidak ada, jadi umpamanya batu-batu bisa menggunakan jahe-jahe juga bisa dengan madu, ataupun jeruk nipis digunakan dengan madu bisa menjadi obat batuk. Umpamanya mempunyai anak atau orang tua kita tuh lagi sakit batuk, tiba-tiba tengah malam warung udah tutup, bisa menggunakan obat tradisional yang ada di lingkungan rumah. Ya kalau di sini sekolah, di rumah di rumah. Pertanyaan terakhir, ini, apakah kalian ingin mempelajari lebih lanjut? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Saskia, silakan. Ya, karena materi ini sangat menarik untuk diketahui dan dipelajari. Nah, sangat menarik ya. Jadi selama ini bagi yang tidak tahu obat-obatan tradisional kita tahu. Jadi bagi orang yang bilang sangat menarik pasti besok mencari tanaman-tanaman selain yang sudah kita tanam tadi di kebun kita tadi, pasti ada tanaman yang lain, nanti bisa nanya mamanya, kakeknya atau neneknya sampai rumah. Ya. Jadi itu saja. Baik. Jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terima kasih ya telah berpartisipasi dalam materi PPRA dan P5 dan PPRA pada siang hari ini. Kalau tidak ada, saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, terlebih kurang mohon maaf. Besok kita sambung kembali pada materi PPRA lagi. Untuk hari ini cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.